الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز في الزلف عند الملك العظيم والصلاة والسلام على من أرسله الله هادى إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu lutan kana ya'wi ila ruknin syadid wa ma ba'atsallahu ba'dahu nabiyyan illa wa huwa fi tharwatin min qaumihi an-nabi Hurairah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rahimallahu himyara afwahuhum salamun wa aydihim ta'amun wa hum ahlu amnin wa imanin an-nabi Hurairah. Rahimallahu himyar. Rasulullah SAW memberikan doa rahmat. Ini diriwayatkan hadisnya dari Abu Hurairah. Ujar Nabi apa? Rahimallahu himyar. Mudah-mudahan Allah merahmati himyar. Siapa himyar itu? Himyar ini Sidin Himyar bin Sabah bin Yakshub bin Ya'rub bin Qahtan Abu Qabilah minal Yaman. Jadi himyar ini adalah orang-orang Arab dari Yaman. Nah, jadi negara Arab atau orang Arab itu banyak, jenisnya banyak negara Arab tuh. Wah, ini negara Arab itu adalah yang jelas negara yang memakai bahasa Arab. Apa maksud negara yang memakai bahasa Arab? Atau Turki. Turki kan bahasa Arab. Turki pakai bahasa Turki. Palestina ya. Radit lagi apa Radit? Negara yang pakai bahasa Arab. Hah? Yaman ya. Saya negara yang pakai bahasa Arab. Ini tadi Palestina, ini Yaman. Apa? Arab apa? Arab Saudi, Palestina, Yaman, Arab Saudi, bintang Qatar ya, Qatar. Lebanon ya. Apa Ridwan? Hah? Syam tuh ngaran bahari, ngaran daerah bahari. Wah, ini apa? Hah? Iran pada pakai bahasa Arab. Irak ya. Irak. Azhar bang, Azhar. Bahrain. Mesir ya. Azhar. Suriah ya. Banyak lagi yang lain, Maroko, Aljazair, Libya. Yang lain. Itu pakai bahasa Arab. Nah. Bahari itu ada ngaran kabilah Qahtan dari ini himyar. Kenapa gerang sidin? Himyarnya kenapa gerang sidin? Bebuhan sidin kayak itu nah. Afwahuhum salamun wa aydihim ta'amun. Yani afwahuhum lam tazal natiqatan bisalami ala kulli man laqiyahum inasan wa jabra. Jadi bebuhan sidin ini bila tetamu orang mengucapkan salam, assalamualaikum, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal atau nang kada tetamu orang assalamualaikum, marawanya pakai salam. Kenapa pakai salam? Karena Nabi Muhammad SAW itu menyuruh kita mengucapkan salam. Nah, sidin ini, hubungan sidin ini kayak itu mengucapkan salam. Salam itu abang mengucap salam, memulai salam hukumnya apa? Sunnah. Bilal menjawab salam hukumnya apa? Wajib, menjawab wajib. Bilal. Wajib. Bilal menjawab. Nah,
sembahyang syarif bina. Syarif sembahyang tarawih hukumnya apa? Sunnah. Irwan sembahyang zuhur hukumnya wajib. Jadi sembahyang wajib, puasa wajib itu rumusnya pahalanya tuh nah wajib tuh terbanyak pada pahala sunat. Sembahyang tahajud pahalanya ganal. Tapi sunat sembahyang subuh hukumnya wajib. Berarti yang mana terbanyak pahalanya? Yang subuh, karena sembahyang subuh wajib. Bagusnya apa? Kawan digawe keduanya. Bilanya ada awal bang, paling ada sembahyang subuh, yang subuh jamaah. Itu. Tapi mengucapkan salam hukumnya sunat, menjawab hukumnya wajib. Lezat. Nah, tapi apa? Tapi memulai salam hukumnya sunnah itu lebih banyak. Jadi memulai salam walaupun hukumnya sunnah, pahalanya terbanyak daripada menjawab. Jar Nabi apa? Afsyus salam, sebarkanlah salam itu. Menjawabnya apa? Paling kada sama atau terbanyak. Jadi orang assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam, atau assalamualaikum jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Bilanya mulainya assalamualaikum warahmatullah, jawabannya berarti waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawabannya berarti paling kada sama waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu ditambahi bang wa maghfiratuh. Soalnya nama mulai nih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, berarti panjangnya lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Nah itu panjang bener dah. Assalamualaikum ngatok rumah orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwanu. Yang tidak berumah nyauti panjang juga berarti nyautinya. Ini salam. Tapi ada tempat yang bilanya kita mengucapkan salam harus dihadangi jawabannya assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah harus dihadangi jawabannya. Karena disauti waalaikumsalam bokah juga. Lalu apa lagi? Bukan sidin tadi selain salam. Wa aydihim mumtaddah bimunawalati at-ta'am lidhaifi wal ja'i faj'al al-afwaha wal aydiya nafsas salam wa ta'am limazidil mubalaghah hum ahlu amnin wa iman. Jadi bukan sini juga selain ketujuh mengucapkan salam, pemberian ketujuh merimahane. Saya bilang rumah kakak bintang diberi makan bintang, makanan. Saya sudah makan atau belum? Belum ya, nggak makan kok. Belanja ada orang kelaparan nih makannya. Ya rusuk. Ridwan sudah makan kah belum? Sudah bang, nah makan kah lagi? Ayo aja. Nah, bilang Arif mengilangi Amar ke Pontianak Kalimantan Barat. Jar Amar. Arif pernah makan apa? Anak makan ketupat kandangan. Salah sedikit ada. Itu memuliakan tamu. Apalagi buat sini tuh hum ahlu amnin wa imanin. Mereka itu adalah ahlu amnin itu artinya aman, tenang, nyaman di situ. Lawan imanin, ahlu iman artinya orangnya di sana beriman kepada Allah Taala, malaikat, rasul, sebenarnya beriman kepada semuanya dari beriman kepada Allah. Malaikat, rasul, kitab bahari, hari akhir, qada dan qadar. Selanjutnya hadis berikutnya, ini hadis yang ke 4417 di hadis Lailatul Qadar ini. Rahimallahu khurafah innahu kana rajulan salihan. Ini diriwayatkan oleh Aisyah. Rahimallahu khurafah. Khurafah itu siapa geram? Khurafah itu adalah bahari itu ini rajulan salihan, seorang lelaki yang soleh, kurangnya baik.
Tapi si khurafah nih, namun bahasa kita khurafat. Ini manusia, khurafat nih, ngaran manusia, orang soleh baik. Kenapa gerang kisahnya Sidin nih? Ismu rajulin min azratin istahwathul jin wa haddatsa bima ra'a fakadzabuhu wa qalu haditsu khurafah wajaduhu ala ma yukadzibunahu wa kullama yastamlihu aw yata'ajjabu minhu. Jadi kisahnya ini di riwayat lain oleh Imam Tirmidzi, ujar Aisyah nih, Imam Tirmidzi dari Siti Aisyah. Azhar, Aisyah itu siapanya Nabi? Hah? Siapanya Nabi? Aisyah apa? Istri Nabi. Istri Nabi. Amar, ngaran abahnya Aisyah siapa? Abu Bakar ya. Nah, saya ngaran Abu Bakar siapa? Ya, Abdullah. Ngaran Abu Bakar adalah Abdullah. Abdullah nama yang lain itu. Abdullah itu ngaran abah Nabi. Ngaran Abu Bakar Abdullah juga sama. Hadatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam nisahu bi haditsin faqalat imra'atun minhunna ka'annahu haditsu khurafah. Atadri. Jadi Nabi berkisah lawan istri-istri beliau dengan satu kisah itu. Lalu ada salah seorang istri beliau pada ka'annahu haditsu khurafah. Ini kayak kisah khurafat kayak itu. Nah, lalu ujar Nabi, atadri ma khurafah? Tahulah ikam khurafah itu apa itu? Nah, khurafah ini adalah ino khurafah kana rajulan min azratin asratul jin fama kasadahran summa raja'a fakana yuhadditsu bima ra'a fihim minal a'ajibi faqala nas haditsu khurafah wa kharaja Ibnu Abi Dunya fi dzamil baqi an Anas. Jadi Nabi pas berkisah Bini Sidin ada yang ucap kayak kisah tentang khurafat, kayak kisah khurafat ya. Ujar Nabi tahu lagi kan khurafah. Khurafah itu ngaran orang manusia nya rajulun soleh, orang baik tapi diculik jin. Repal hendak diculik jin lah. Ada nyaman kalau soleh. Nah, jadi khurafatnya kayak gini. Kayaknya orang bahari, orangnya baik aja. Cuma pada suatu ketika khurafat ini diculik jin. Jadi dahulu banget, wah ini kayaknya bisa ya masih waktu-waktu diculik jin itu ini orang bahari bang. Waktu lagi saya masih belum lahir lagi. Waktu saya masih di alam roh, ketemu lawan Yusuf bang kayaknya di alam roh. Ingatlah saya ketemu Yusuf waktu di alam roh. Ada tahu? Saya tahu lah Yusuf orang mana? Orang Jelapat. Yusuf tahu lah saya orang mana? Orang alam. Jadi kita ini, nah kita berdataan bilanya di dunia akrab itu bahari pernah ketemu di alam roh. Al arwahu junudun mujannadah. Roh itu saling bertaut di alam roh. Nah, jadi pas kamu di dunia jar saya kayak kita pernah ketemu lah setelah gila di mana aja kayak sudah akrab. Itu al arwahu junudun mujannadah. Nah, si khurafat ini diculik jin. Nah, diculik jin. Jadi kayak ini bilanya matahari tenggelam tuh masuk waktu apa Repal? Maghrib. Itu jin keluaran, setan keluaran. Makanya menurut bahari jangan keluyuran pas maghrib karena itu memang jadwalnya setan keluaran jam istirahatnya. Bukan ada jam istirahat, pokoknya keluarannya keluar. Nah itu waktu-waktu yang krusial, waktu penting, jangan sampai perjalanan. Itu sudah. Bilanya azan, Allah setannya bukan tahan dengan azan. Tuntung azan, publik pulangnya, dasar mahori orang. Nah, jadi waktu-waktu itu waktu-waktu yang membahayakan waktu itu tenggelam matahari.
Jadi khurafat ini diculik jin. Ima diculik jin, soalnya di alam jin lawas benar, lawas. Di sini disebutkan sidin ini fama kasa dahron summaroja. Jadi sidin ini berdiam di alam jin lawas benar, lawas. Lalu pas sudah lawas tadi, kawa berbulik ke alam manusia. Kada tahu jalan mana. Ibah berbulik ke alam manusia, apa yang terjadi? Sidin berkisah, fakana yuhadditsu bima ra'a fihim minal a'ajibi. Lalu Sidin berkisah yang Sidin lihat waktu di alam jin. Apa aja sing kisahan? Yang di alam jin macam-macam. Yang lo bisa dalam jin, saya nak alam jin. Ada. Bintang pernah di Japai Jin. Nah tadi di Japai Jin. Ada lain. Jadi sini lihat macam-macam di alam jin tuh macam-macam. Bubule ke alam manusia, lalu si khurafat berkisah, aku di alam jin melihat ini, melihat ini, melihat ini, macam-macam. Nah, lalu orang yang mendengar kada percaya. Nah, lalu tuh jadi istilah apa gerang? Bilanya kisahnya pina macam-macam, pina maneh, pina yang kada masuk akal, maka itu keluar istilah hadis khurafat, kisah khurafat. Nah, karena bahaya ngaran khurafat ini berkisah macam-macam. Padahal Sidin bujuran kisahnya, tapi orang ada percaya. Nah, itu. Kira-kira Azhar mungkinlah kita ke alam jin. Mungkin. Ada. Fahren kita mungkinlah ke alam jin. Ridwan kita mungkinlah ke alam jin. Mungkin. Repel, Ika mungkinlah ke alam barzakh. Hah? Tapi esok nggak ada, nggak tahu. Nah, itu kisah khurafat lah, kisah Nabi ulang. Jadi Nabi ini pernah sembahyang subuh pas di jalan yang subuh, di jalan yang subuh. Sekalinya waktu yang subuh ini ada rombongan jin tempat mendengar Nabi membaca Al-Quran. Kan sebenarnya membaca Al-Quran lah. Subuh tuh menyaringkan kan derek nyaring. Jin ini mendengar Nabi baca Al-Quran. Sudah beberapa hari kemudian buat jin ini kayak tertarik tentang Al-Quran tadi. Lalu bebuhan jinnya ada perwakilannya mendatangi Nabi Muhammad. Hadisnya, kisahnya itu atani, ujar Nabi, atani da'yal jin, datang kepadaku perwakilan yang tukang undang dari bangsa jin, mengundang Nabi. Mengundang apa gerang? Minta didakwahi, minta penjelasan tentang Islam. Lalu Nabi datangi jin tadi. Lalu Nabi ke alam jin menjelaskan Islam macam-macam. Saya bilangnya diundang ke alam jin, apa enggak? Misi maulidan. Ada di tahun undangan, tapi undangan maulidan tapi ke alam jin. Oh. Hah? Ampun. Tapi kada tahu beliknya kayak apa. Nah, lalu malamnya Abdullah bin Mas'ud kehilangan Nabi, mencari Nabi kada ada. Cari di sini kada ada, cari sini kada ada. Nah, esok harinya hanya ketemu Nabi kan, lalu takoni Abdullah bin Mas'ud, Nabi pian kemana? Aku tadi mendatangi ke alam jin, buhan jin minta jelaskan tentang Islam macam-macam. Kan ada tuh surah khusus, surah jin. Innahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Di surah jin tuh. Bilanya kita atau siapapun ke tempat yang sunyi, di lembah kah, gunung kah, hutan kah, yang di situ ada manusianya. Bila ada manusianya, kemungkinan ada jinnya. Nah, bila yang itu kayak apa? Rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin. Bila manusianya itu pas lewat ke tempat sunyi, lalu kepada ini, udah tuh 4 lalu lah, model kayak tahutan kayak itu, udah tuh 4 lalu lah.
Nah, bila jeneng itu apa gerang? Jinnya kayak apa? Ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bila nang manusianya nang itu ini siapa aja lewat di tempat sunyi, tapi kayak kita tahukan jinnya tuh kayak tambah kuat. Wow, ini sasaran empuk nih, bisa dibully nih. Tapi bilanya kita santai aja, ada takutan, ada juga menantang kayak saya ke tempat sunyi. Mana jin paling jago di sini aja saya. Kita duel main PS5. Turun pakai Indonesia kan, pakai Portugal pokoknya ada takutan, biasa aja. Nggak menantang bang, serah aja bang. Cuma ada takutan, apa yang terjadi? Jinnya ada mengganggu. Nah, jadi misalnya nih, Azhar sudah dewasa. Belum. Azhar belum akil balik. Oh, ya. Ini belajar akil balik, belajar lawan kakak Amar. Misalnya 20 tahun lagi Azhar dewasa, lalu menikah, lalu nukar rumah. Nah, kebetulan rumah yang ditukar ini rumahnya bagus, harga murah, tapi kebetulan setahun kada didiami. Nah, bilanya rumah nang itu biasanya jin berdiam di situ. Ini jinnya mencari rumah nang gratisan. Ya, saya nih lumayan nih daripada menyewa rumah kan. Kayak apa caranya? Caranya masuk rumah berselamatan, baca Al-Baqarah sampai tuntung, terus saya ngusir jinnya. Bila nyewani pandiri jinnya, jin ini rumahnya sudah kutukari kan, pindah rumah siapa, ngajang di sini lagi. Kamu diam kan? Nah, lalu baca surah Al-Baqarah katanya. Nah itu. Terus itu. Lalu yang kedua, bilanya jinnya pindah masalah atau apa-apa, taruh ya bunyi di dapur. Datangi, jangan berdiam aja. Bilanya di rumah kita lah, di dapur pindah bunyi, datangi, jangan berdiam aja, didatangi. Itu ada yang kamu ya yang selama ini mengobrak-abrik rumah saya. Ada lah kan, datangi ya. Bisa jin, bisa tikus, bisa kucing, bisa gugur sorangan, bisa juga. Begitu tanginya ada. Dulu takutan ya, kayak apa bang ya? Baca surah Al-Baqarah. Nanti belajar baca olah. Nah itu dibaca juga. Nah itu. Kenapa? Karena jin itu sama kayak kita. Kita sembahyang, jin wajib juga sembahyang. Kita puasa, jin wajib juga puasa. Kita mengaji, jin mengaji juga. Kita sekolah, jin nggak tahu bang. Kita eskul main bola, nggak tahu bang, jin ada main bolanya nggak tahu. Nah, lalu Nabi tadi berkisah Ibnu Mas'ud, ujar Nabi, aku diambil jinnya minta jelaskan tentang Islam. Lalu buhan jin itu bepasan. Istinja, tahu istinja lah? Saya tahu istinja. Apa? Radit ingatlah istinja Pak. Bilal ingat tak istinja? Istinja itu adalah bebasuh kami, basuh behara itu istinja. Istinja itu bisa pakai banyu dulu. Pakai banyu itu yang paling nyaman. Jadi paling afdol itu istinja itu pakai batu lalu pakai banyu. Pakai batu dulu. Hanya pakai banyu itu paling afdol. Bilanya sebut tinja bang, pakai banyu. Bilanya banyunya nggak ada ya pakai batu. Pakai batu atau pakai benda kesat yang lain. Kayak apa? Bisa tisu, ampalas kayu, wadah riduan. Ada bang. Pokoknya yang kesat. Tulang itu adalah benda kesat. Bolehlah tulang dipakai gasan istinja. Jangan, ujar Nabi. Kenapa gerang? Karena tulang itu adalah makanan jin. Jadi misalnya sarip, tumpeng makan, ada tulang, diandangnya di muka asrama, lalu hilang. Nah itu berarti dimakan kucing.
Jin kan nggak tahu. Jadi yang jelas tulang itu jangan dipakai biasa distinja, karena mungkin juga bang. Ada aja yang benda lain kan. Jangan Nabi itu karena tulang itu makanan jin itu sudah. Waktu Nabi lah. Lalu kan lawas jin tadi masuk, yang jin didakwahi Nabi masuk Islam. Jadi jinnya ngumpatin Nabi Muhammad SAW. Sudah waktu di zaman Sayyidina Umar. Hari ingatlah gelar Sayyidina Umar. Ngar Abu Bakar Abdullah, kunyah Sidin Abu Bakar, gelar Sidin As-Siddiq. Nah, Sayyidina Umar ini kunyah Sidin Abu Hafsin, ngaran Sidin Umar. Nah, gelar Sidin apa? Lakop Sidin gelar apa? Mencari jawabannya, jangan udah. Irwan tahu lah Irwan. Apa? Al Farouk. Di Gabilar siapa orangnya? Nama? Amin di mana rumah Amin? Di Tamban. Pal berapa? Di muka di Pal di Palang Tiger. Para? Tiger yang perusahaan. Oh, perusahaan. Ya. Ngaran Abu Bakar tadi siapa? Abdullah, ya. Jadi gelar Sayyidina Umar itu adalah Al Faruq. Jadi waktu Nabi Muhammad meninggal, diganti khalifah Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sayyidina Abu Bakar meninggal, diganti khalifah berikutnya Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ada bebinian. Jidin tahu bebinian? Tahu. Jidin lahir dari seorang rahim perempuan. Oh iya. Repel lahir dari air. Repel pengendali udara kah? Oh, ada juga. Repel pengendali api. Oh, ada. Nah, jadi zaman Sayyidina Umar, waktu Sayyidina jadi khalifah, ada bebinian seorang perempuan ini mengadu lawan Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, laki ulun hilang. Tahulah saya hilang. Kadada selama. Lupi mana? Oh, di belakang. Mana lupinya nih mahnya? Oh, itu. Mau maju Lupi, ada kelihatan mahnya nah. Gagahnya sih mah di belakang situ. Nah ya, nah kelihatan juga. Nah orangnya manisnya. Lalu apa yang terjadi? Jadi binatang madu. Sayyidina Umar laki ulun nih hilang, kayak apa ulun nih statusnya masih istri atau kawin pulang bahasa. Lawas nih hilang kurang lebih 4 tahun. Dah. Jar Sayyidina Umar. Oh itu kabilnya sudah lawas nih 4 tahunan ini dianggap pernikahannya sudah selesai, sudah finish, sudah expired dah, ada berlaku lagi. Lalu bebeknya tadi masuk masa idah, tahu masa idah lah. Jadi masa idah tuh ini nah. Jadi bilanya apa? Janda. Masa idah tuh ini nah. Misalnya orang kawin lah laki yang bebinian, lalu cerai, lakian tuh kawin pulang langsung boleh, bebinian kada boleh, harus menuntungakan masa idah dulu. Masa idah tuh masa dimana memastikan perempuannya itu kada betianan. Kurang lebih berapa masa idah tuh? Ya 3 kali suci lah. 3 kali suci maksudnya suci, haid, 3 kali suci. Bilanya yang apa nih, laki meninggal masa idah juga kurang lebih 3 bulan 10 hari. Bukan salah. Nah, itu sudah. Tapi bilanya ini misalnya nih suami istri
yang istri hamil lalu nang laki meninggal, masa idah lah. Iya, masa idahnya apa? Sampai beranak. Itu masa idah, paham lah. Ini belinya talak atau ada suaminya meninggal, harus melewati masa idah supaya memastikan rahimnya ini kadada janinnya, kadada bayinya. Itu masa idah. Binian tadi nang kehilangan laki tadi pas sudah kurang lebih 4 tahun, ikam dianggap selesai sudah pernikahan dan masa idah dulu. Tuntung masa idah lalu bebinian tadi kawin pulang lawan laki bahasa, laki nang anyar kawin, sudah kawin. Kalau ada lawas dari kawin tadi soalnya ada yang mengatur rumah paket masuk rumah. Assalamualaikum. Pas buka lowong, hah? Kamu siapa? Kamu siapa? Hah? Saya suami saya suami Aluh Kaciput. Kamu siapa? Saya suaminya Aluh Kaciput. Berabut bini. Lalu datang Aluh Kaciputnya. Hah? Pian kah? Kak datang. Ngira pian hilang apanya nih, aku ada aja. Ini siapa? Ini laki ulun nang hanyar. Nanehnya apakah itu? Lalu dibawa ke Sayyidina Umar. Masalahnya dua ikong laki ada awak. Bawa ada Sayyidina Umar, dilaporkan. Ujar Sayyidina Umar, memandiri laki yang hilang tadi. Ikap nih kemana? Lawas benar hilang dicari. Sudah kami cari kemana-mana dah. Pakai GPS kada awal juga. Ada GPS lalu hari. Cari kereda. Lalu ya apa? Ulun Sayyidina Umar hilang nih. Lain berhilang ada. Berjalanan kada juga. Tulak ke Jawa kada juga. Beli kampung ada juga. Ulun nih pas sore berjalan-jalan sekalinya istahwat nil jin. Ulun diculik jin. Jangan nama yang tadi. Kenapa diculik jin? Karena tahu juga ulun. Mbah apa kayak apa lagi? Diculik jin. Sekalinya menculik ulun ini jin kafir, jin yang ada iman Allah Ta'ala. Jadi disandra ulun. Disandra. Ridwan anak disandra lah. Dan anak Repal anak disandra Israel lah kare. Nah, disandra Bintang anak disandra Bon Jepang. Maupun nah, ulun disandra jin kafir. Lalu lawas ternyata ada terjadi pertempuran antara jin kafir lawan jin muslim. Nah itu soalnya terjadi pertempuran antara jin kafir dan jin muslim. Perang sekalinya yang menang jin muslim, jin kafir kalah. Imbah tuntung perang, ulun dibebaskan jin muslim, kan tawanan, dibebaskan bawa. Lalu jin muslimnya menawari, pian anak tetap berdiam di sini jaga dalam jin kada apa-apa buat kami, ujar jin muslim, atau pian kami bolehkan ke alam manusia. Lalu jar lakian tadi, akan boleh ke alam manusia, bapak di alam jin. Lalu diantarakan, nah sidin publik tadi. Jadi keluar, nangka itu kisahnya kan tinggi, nah ulun diculik jin, kada hendak dulu nih bang. Nah lalu jar Sayyidina Umar kayak ini aja naik kemana? Ini ikam terserah hendak bebulikan kah lawan bini nang asal, atau ikam hendak mencari bini bahasa kah? Ulun kah? Mencari bini bahasa gini. Nah, cari bini bahasa. Yang tadi bini sidin dulu lawan laki hanyar. Sidin mencari bini bahasa. Cuma yang jelas sidin bahari sempat diculik jin. Ini yang berhubungan lawan hadis khurafah tadi. Nah, berarti bilanya di alam jin ini kita bisa berjalanan, mungkinlah kau berbulik, ya jelas kau berbulik. Tapi kita kan usah berjalanan ke alam jin. Kenapa gerang? Berbuliknya kada tahu.
Ini kan kayak masuk ke rumah bang, masuk ke aula, buka lawang, masuk, buka lawang pulang keluar, karena itu, kada tahu. Nah, ada tahu. Wajiblah kita percaya jin, wajib. Tapi kita takutan lawan jin, jangan takutan biasa aja. Kenapa? Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Itu sama. Kita nih kerasaan. Coba japai radit saya. Nah, kerasaan lah. Ada. Nah, itu berarti manusianya. Nah, berarti manusia jin bang kawan lah, ada kawan. Tapi apa? Tapi jin itu sama kayak kita, wajib sembahyang, wajib puasa sama. Ini beda lagi lawan malaikat. Malaikat itu makhluk Allah Ta'ala dari nur, cahaya. Dan malaikat ini di surah Fatir itu uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba wa yazidu fil khalqi ma yasha. Malaikat itu adalah makhluk daripada cahaya dan malaikat itu memiliki sayap uli ajnihatin, ada di sisi sayap, bahasa Banjarnya halar. Tahu ada para halar. Sayap halar. Halar ayam, sayap ayam itu berarti. Malaikat itu memiliki sayap, ada yang 2, masna wa thulatha, ada yang 3, waruba, ada yang 4, ada yang lebih daripada itu. Nabi Muhammad pernah melihat bentuk malaikat Jibril yang asli dan melihat sayap malaikat Jibril. Berapa sayap malaikat Jibril? 600 buting sayapnya. Uyuhnya hitungnya. Ini dia manusia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sayap malaikat Jibril 600 buting, banyak benar. Makanya bila ada suatu kampung atau suatu penduduk di situ maksiat benar, kada ada nama naguri, lalu turun bala. Tuh salah satu tugas malaikat itu yaitu nih, malaikat itu kawa membalik. Ini kampung ini kampung nih. Kawa di angkat balik tuh. Kawa naik. Umat-umat Nabi Bahari kan ada yang dibinasakan tuh kaum Samud, banyak lagi yang lain. Kaum Lut. Itu apa? Malaikat menolong. Nabi Muhammad pernahlah ditawari, pernah waktu Nabi ke Taif. Jadi Nabi ke Taif berdakwah nih. Dakwah, makanya ditolak orang Taif. Yang Taifnya dahun menerima. Selain kedahun menerima, buhan Taif tadi menyambati Nabi, menyiksa Nabi, menolong Nabi pakai batu sampai luka. Bisa kan? Oh ya pas terakhir. Nah, oke pakai batu Nabi luka, lalu Nabi keluar kota Taif. Ada kau aja Nabi ini, ada kau lagi dah daripada keluar duduk Nabi uyuhan. Uyuhan, minum dulu. Uyuhan aduh. Datang malaikat, mungkin ini malaikat penjaga gunung. Ujar malaikat, kayak apa Nabi penduduk Taif nih? Kan ninya buhannya nih sudah ada masih malah manupian sampai berdarah-darah. Kayak apa ulun nih dapat tugas melayani pian anak apa? Anak ulun tawakakan kah gunung, 2 buting gunung Abu Kubais. Jadi di sana itu ada gunung Ganal Abu Kubais namanya. 2 buting gunung Kubais itu ulun tawakakan ke Taif. Ini gunung angkat tahu ke situ. Jadi habis orangnya. Biar Nabi kelusah, biar dia innahum la ya'lamun, mereka ada tahu, biar aja. Aku berharap asallahu arjullah ayyukhrija min aslabihim ibadan atau abdan ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Biar janya kada usah disiksa, kada usah ditawak pakai gunung, kada usah. Aku berharap berdoa mudah-mudahan anak cucu bebuhannya itu beriman kepada Allah, bertauhid, percaya lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doa Nabi. Ya kanya hendak Nabi sudah mau Taif di gunung habis. Gunung tangkat apa kan kayak kita membalik dia kawai. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanahu wa ta'ala bihamdi. Asyhadu an la ilaha illallah.